Halo, balik lagi sama gua Rahmat Doni. Kali ini gua mau cerita tentang Vespa Banjar Super tahun 1978. Kalau Vespa ini beda dengan Vespa yang sebelumnya gua ceritain, Baron. Baron itu kan memang sebelumnya itu memang gua mobil sendiri dalam artian memang bahan ya, tapi kalau ini memang udah dalam kondisi kayak gini, bodinya ada beberapa part aja yang diganti. Tapi di sini mungkin gue bakalan lebih cerita soal cerita-cerita lucunya tentang motor ini sih, karena banyak banget, mulai dari pas belinya, pas diantarnya motor ini sampai ke rumah gue, itu lucu sih sebenarnya buat gue ya, unik ceritanya. Jadi waktu itu gue sama saudara gue, abang gue, kita habis main game itu dia itu ternyata iseng-iseng ngecek kayak motor-motor klasik. Pada saat itu dia memang gak ada niatan untuk membeli motor Vespa sebenarnya, dia memang gak ada niatan, tapi mungkin karena iseng-iseng tak kesambut setan apa tuh dia. Udah jam berapa tuh, jam 12 mungkin ya, udah lumayan malam juga karena selesai kita main game juga. Dia ngecek di Facebook, ternyata ada motor ini gitu. Besoknya dia nanya-nanya juga sama istrinya dan anaknya, ternyata istri dan anaknya juga seneng sama warnanya. Jadilah dibeli. Untuk transaksinya juga malam juga tuh, pada saat itu malam transaksinya, karena orangnya minta harus sebanyak berapa jadi itu lah ya, jadi transfer berapa dulu penting jadi, setelah itu motornya besoknya diantar. Yang paling unik menurut gua diantar itu lucu sih. Jadi orang ini kan lagi duduk, orang ini duduk, saudara gue, karena situ dia lagi kerja dan kebetulan gue lagi di rumah, jadinya gue beli motor ini sendiri sampai motor ini satu. Yang lucu adalah ketika motor ini dikirim, gue kan sempet kayak nelfon sama WA-nya ya, gimana takut juga Bray, kalau dibikin duluan di market-marketplace itu kan gede juga, duit kan, kayak gitu. Gue bilang sama dia, posisi lagi di mana nih bang? Posisi udah di Tol Cibubur gitu. Terus gue kayak mungkin ini sih kayak bukan mobil biasa sih, jadi dia foto kayak selfie gitu. Selfie itu di belakangnya motor ini. Ini kayaknya gue tahu sih nih mobil apaan. Bener aja pas nyampe di sini ternyata dia pakai ambulans. Ambulans itu jadi dia pakai, memang ambulans itu disediain untuk warga di desa, di kampungnya, di tempatnya dia lah ibaratnya, untuk orang sakit dan segala macam. Jadi versi awal itu untuk motor ini dengan alasan katanya biar nggak kejebak macet. Jadi sama di tol itu dia nyalain tuh sirinenya ambulan itu, disangkanya ada orang di dalamnya, padahal Vespa dalamnya. Gitu sih, sampai di sini ketawa sih kan. Kayak gitu. Setelah beberapa minggu, 2 minggu setelah pembelian, terus saudara gue, abang gue itu bilang kayaknya harus ke bengkel dulu nih, cek segala macam gitu, karena nggak tahu apanya kurangnya. Pada saat itu awal juga, kalau misalkan abang gue memang sebelumnya memang dia udah main Vespa juga, jadi mungkin dia juga udah ada lupa, tahun 2000-an lah dia mainnya. Dan sekarang udah 2020 pada saat ini. Setelah itu gue bilang sama dia, ya udah bawa segala macam ke bengkel. Tadinya joknya hitam, kondisinya kayak begini nih joknya. Ini motor ini baru banget datang, begini kondisinya. Setelah itu gue ke bengkel segala macam, liburan juga, jadi dipasang lampu-lampunya, urut-urut lagi bodinya, urut-urut lagi cover bodinya maksudnya, terus diganti jok-joknya sana.
Kayak kemarin kan jok hitam, kayaknya hitam sama warna krem kayak gini kayaknya kurang aja sih, kurang masuk aja kalau menurut gua. Makanya langsung gua lihat kebetulan banget ada jok yang terpisah gitu, sebelumnya juga kan terpisah, pisah uang dan waktu. Jadi balik lagi, jadi setelah itu kemarin yang warna hitam, sekarang abang gue juga cocoknya warna kayak gini, coklat. Gue bilang, bang cocok nih kalau misalkan warna hitam, kalau misalkan warna coklat ketemu sama krem, gue bilang gitu. Kalau itu kayaknya memang sih netral bagus, cuman kayaknya kurang lucu aja gitu. Tapi kalau krem ketemu coklat itu kan jadinya lucu, imut-imut gitu. Itulah. Setelah itu abang gua dia beli kayak lisban gitu ya, lisban gitu dia ganti lisbannya sama yang warna kayak begini. Udah kayak gitu kan memang motor ini kan 10 tahun lebih tua dibanding galon, dibanding TX2. Sebenarnya motor ini juga yang menghampir gua untuk membangun Vespa, untuk membangun Baron. Kenapa kayak gitu? Karena abang gua bilang, ayolah kita bangun Vespa, kata dia. Biar kita bisa jalan-jalan berdua. Masa lo gue boncengan, gue punya bini, lu sih jomblo udah amat gitu deh, kayak gitu kan. Ya, oh ya udah lah, buat kita bangun. Dan ternyata masih jomblo juga. Itulah. Ya, bodo amat lah. Alasan gua bangun motor kan bukan buat cewek juga. Tapi buat asik-asik aja. Setelah itu balik lagi kalau motor ini jadi bisnya pasang kayak kontak kayak gitu, karena kan kalau ini kan kontak itu setahu gua ya, koreksi kalau salah, jadi dia kontak itu tahun lama itu buat kunci stang aja ya, dan itu juga ada tricky juga untuk kuncinya, awal-awalnya susah juga tuh. Jadi dibikinin stop kontaknya di kolong gitu, di kolong joknya gitu. Jadi kalau misalkan mati segala macam gitu. Sebenarnya ada tombol juga sih di dekat stangnya itu, di dekat stang gasnya itu ada tombol buat matiin kayak gitu. Cuma ini ya. Gitu. Untuk spakbor belakangnya itu juga diganti, tadinya hitam juga ya kalau nggak salah, sekarang diganti warna merah. Pengen banget sebenarnya dari warna coklat, tapi bersyukurnya abang gue beli seban yang kayak gini akhirnya masuk juga sih warna spakbor belakang. Sebenarnya spakbornya kalau yang ini ada kalau karet itu. Setelah itu dibeli juga sama abang gue, pikirannya waktu dibeli. Jadi ban serepnya kan di depan, kalau baron kan di samping kiri ya, jadi kiri terus ban serep kalau baron. Kalau si Cibu ini jadi ban serepnya di depan, di tengah, jadi ditutup gitu kayak covernya. Abang gue itu coklat juga, cuma ada lebih kuat coklat juga. Oke. Untuk selebihnya sih untuk velgnya kemarin sempat dipasang velg dok itu ya, kayak dok itu kayak velg biasa gitu, nggak ditempel gitu. Tapi lagi jual pas juga sama abang pun juga, kayaknya bunyi terus nih segala macam, harus diakalin dulu. Pernah diakalin pakai karet, salah. Kayaknya kayak gini aja nggak apa-apa lah. Nah, itu gua pasang kayak karpet gitu, karena kata abang gua kalau ini di miring-miring ini bensinnya bisa kececeran kemudi ini. Udah ada kececeran kemudi ya, tapi untuk mencegah itu lebih parah, akhirnya gua pasangin karpet kayak gitu. Karpetnya di ujung itu di atas gitu, jadi utamakannya di karpet, atasnya itu jok dan nggak bisa tempat kecil. Nah untuk mesinnya, jadi gue punya temen namanya Faiz, thank you banget mas udah bikin motor ini lebih ya enak dikasnya dibanding yang dulu pertama kali datang, parah banget mesinnya itu. Dia ganti juga, kayaknya harus
isi sesuai syarat operasinya. Udah mas gimana baiknya, mungkin ada aja nih bisa minta saja lah dikit gitu, karena waktu dulu gimana makasih akhirnya squeeze sama dia terus dipakai saya kerja ya 7 harian atau berapa hari itu motor ini. Udah mas kerjain segala macam gini-gininya kalau yang bekerja sama lo lagi gitu. Akhirnya jadi sekarang tarikannya lumayan sekarang. Thank you banget Mas Faiz. Setelah itu untuk lampu belakangnya, kalau ini kan nggak pakai aki, gue memang nggak masuk aki karena memang kalau ibaratnya kalau motor plastik dipakai aki itu kayak ngilangin plastiknya aja sih. Jadi makanya lampunya, klaksonnya itu nggak kenceng kayak baron karena memang nggak masuk aki, dia masih ngikutin full body sebenarnya. Kayak lampu belakang, lampu depan atau klaksonnya masih krik gitulah. Kayak soalnya masih ngikutin full body, nggak ngikutin dari aki gitu, nggak DC gitu maksud gua. Setelah itu jadi sekarang jadi tinggal enak sih, nggak pakai headlock, tinggal kalau jalannya di ganti oli, isi bensin, cuci bla kecil-kecil aja yang keponakan sama anak kayak abang juga, ponakan juga. Nah kalau ada beberapa teman gue, kenapa lu namain motor ini subuh? Balik lagi ke transaksi awal motor ini, karena memang itu orangnya tiba-tiba ngubungin abang gue untuk bang ada beberapa permasalahan dia pribadi, gue nggak tahu lah, nggak terlalu detail tahunya. Intinya kalau bisa itu sekarang aja bang, posisi jam 3 atau jam 4 gitu, makanya gue namun subuh gitu. Gue namun subuh, untung aja abang gue pada saat itu udah bangun tadi ya, jadi bisa gue bangun. Nah pasti itu tadi itu setelah itu baru dia antar motor ini pakai mobil itu gue ceritain apalagi tentang motor ini ya, mungkin yang gue mau ceritain itu aja sih, dia lebih banyak cerita lucunya sih sebenarnya, kayak gitu-gitunya sih. Kalau misalkan motor ganti kayaknya baru segitu-gitu aja sih kan. Untuk hampir juga kayak oke, terima kasih yang udah ngeluangin waktunya buat nonton video ini. Jadi gue cerita tentang Bajaj Super 1878 si subuh ini. Terima kasih banget. Jangan lupa like, comment, subscribe. Komen-komennya yang ngebangun, jelek gak apa-apa, penting ngebangun. Terima kasih banget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Go.